menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar. Akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin. Sedikitnya 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan selama wabah virus corona merebak. Pandemi COVID-19 telah membawa petaka bagi umat manusia di dunia, mengancam kehidupan sosial budaya, termasuk pada ketahanan keluarga. COVID-19 memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Keadaan ini menimbulkan banyak pro kontra, mengharuskan banyak orang di PHK, sehingga dapat memicu terjadinya konflik keluarga. Seperti yang terjadi di Cina, pemerintah mengharuskan warganya untuk melakukan karantina, tapi lupa bahwa ekonomi mereka sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Walaupun di lain sisi, mereka harus diam di rumah saja. Keadaan ini menimbulkan dampak bagi setiap keluarga, memunculkan adanya emosi, perseteruan, ketegangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dan akhirnya berujung pada perpecahan keluarga. Apakah mungkin Indonesia akan mengalami hal ini? Indonesia akan dapat melewati ini semua. Konflik keluarga akan dapat dicegah ketika kita mampu berpikir positif selama berada di rumah saja. Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko perpecahan keluarga di masa pandemi ini. Yang pertama, mengatur waktu pribadi. Meskipun pada masa pandemi ini quality time bersama pasangan ataupun keluarga menjadi lebih banyak, tapi Anda tetap butuh waktu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi waktu melakukan hobi, menonton TV series favorit, dan lain-lain. Kedua, komunikasikan sebelum munculnya konflik. Nah, di sini ketika kamu menemukan kesulitan ataupun perilaku yang dapat memicu timbulnya konflik selama di rumah saja, alangkah baiknya tentukan terlebih dahulu gimana sih kamu akan menangani konflik tersebut, kayak gitu. Misalnya, jika kamu cenderung cuek ketika sedang stres, maka katakan di awal kepada pasangan kamu bahwa kamu itu cenderung cuek ketika stres. Jadi pasangan kamu akan lebih mengerti kamu dan dapat mengurangi potensi konflik di rumah. Kemudian, minta maaf jika kamu kembali melakukan kesalahan yang sama. Saat suasana mulai memanas, berikan waktu kepada pasangan. Jika merasa ada eskalasi konflik atau suasana yang memanas dalam hubungan, maka berilah waktu kepada diri sendiri dan pasangan. Hal ini terbukti lebih ampuh dibandingkan saling melempar argumen yang destruktif. Yang keempat, tetap terhubung dengan orang lain. Menurut Becker-Velp, tetap terhubung dengan orang lain dapat mengurangi resiko ketegangan dan konflik dengan pasangan loh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara video call atau telepon dengan kerabat dan teman-teman terdekat. Yang kelima, segera hubungi bantuan jika mengalami KDRT. Menurut majalah Time, perempuan sangat berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selama masa krisis, seperti pandemi. Jika Anda mengalami situasi seperti tersebut atau khawatir situasi akan meningkat, segera hubungi LBH APIK Jakarta dan Komnas Perempuan secepatnya.